Salam kasih semua. Renungan pada hari ini diambil di Efesus 1 ayat 17 sehingga 18 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita tahu pada zaman dan masa sekarang ini banyak perkara-perkara yang boleh mengganggukan pikiran kita, yang boleh memesongkan kita, atau yang boleh membutakan hati kita. Oleh itu adalah sangat penting kita berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus supaya memberikan kepada setiap kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal siapakah Dia, Tuhan Yesus, dengan benar. Dan kita berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Setiap kita adalah sangat penting untuk mengerti pengharapan apa yang kita ada di dalam Kristus, yaitu tentang kemuliaan yang Tuhan telah tentukan bagi setiap orang-orang kudus. Di sini secara pribadi kita hendaklah ada satu perhubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Melalui itu kita akan lebih dapat mengenal dan lebih dapat mengerti Tuhan dengan secara pribadi. Kita boleh mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita boleh mengerti dan kita boleh mengenal isi hati Tuhan. Kita boleh mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di dalam setiap pribadi kita. Itu adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi di situ kita akan mempunyai satu kekuatan untuk terus berpegang kepada kebenaran yang sudah telah kita terima apabila kita mengetahui, apabila kita mengenal siapakah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila kita mengerti pengharapan yang kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan mudah goyah, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi-situasi dan keadaan di sekeliling kita. Di situ kita boleh terus memandang tertuju hati kita, mata kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Di Titus 2 ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah pernyataan kemuliaan Allah yang adalah juru selamat kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada keselamatan, ada sukacita, ada hidup yang kekal. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini untuk kita dapat lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal Tuhan secara pribadi kita tahu siapakah Dia itu Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita bersyukur sebab Tuhan sangat baik, kasih setianya baru setiap hari. Terima kasih. Amin.